Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhat Abdillah, NIM 210301241241. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Firdaus, NIM 2103012333. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Sabtra, NIM 2103011258. Perkenalkan, nama saya Alfi Husnayanti, NIM 2103012668. Nama saya Vivi Narda Alif Harifiani dengan nomor induk mahasiswa 210301256. Nama saya Dewi Wulandari, NIM 12301269. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafid Ramadhani dengan NIM 2103011239. Manajemen strategis perusahaan. Manajemen strategis pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang. Perusahaan perlu menetapkan strategi yang akan dilakukan untuk dapat bertahan dalam bisnis yang dijalankan. Konsep dasar manajemen strategis menjelaskan pentingnya fungsi perencanaan dalam manajemen organisasi perusahaan. Di dalam konsep dasar manajemen ini kita akan menjelaskan A. Pengertian strategi, B. Komponen strategi, C. Jenis strategi. Pengertian strategi menurut Griffin mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi. Strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Komponen strategi. Sebuah strategi memiliki komponen-komponen strategi yang senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Ketiga komponen tersebut adalah kompetensi yang berbeda, ruang lingkup, dan distribusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses manajemen strategis. Perencanaan strategi dibagi dua searah garis besarnya. 1. Perencanaan strategis. 2. Implementasi strategis. Lebih lanjut mengenai tingkatan strategi. Bagian berikut akan menguraikan secara ringkas mengenai hal ini. 1. Strategi di tingkat korporat atau perusahaan adalah strategi yang akan dilakukan perusahaan untuk menjawab apakah jenis bisnis yang selama ini dilakukan masih dilanjutkan atau tidak. Terdapat dua pendekatan dalam melakukan strategi. A. Strategi portofolio. Strategi yang dilakukan perusahaan meminimalkan resiko yang dijalankannya. Beberapa cara yang dapat dilakukan pada strategi portofolio ini. 1. Pengambilan perusahaan tertentu. 2. Diversifikasi yang tidak berhubungan. 3. Penentuan strategi. B. Strategi utama. Strategi utama adalah strategi yang dipilih oleh perusahaan untuk mempertahankan kegiatan perusahaan dalam jangka panjang. Terdapat 3 jenis utama, yaitu strategi pertumbuhan, kestabilan, dan penghematan. Yang pertama, strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, terdapat 3 komponen dalam strategi, yaitu kompetensi yang berbeda, ruang lingkup, dan distribusi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, manajemen strategis pada dasarnya adalah proses bagaimana strategi disusun dan diimplementasikan. Oleh karena itu, proses manajemen strategis terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan strategis yang terdiri dari penentuan tujuan dan penyusunan strategi. Yang keempat, jenis strategi yang dilakukan berbeda berdasarkan lingkungannya, yaitu strategi pada tingkat perusahaan, strategi pada tingkat bisnis, dan strategi pada tingkat fungsional. Yang kelima, strategi pada tingkat perusahaan pada dasarnya dilakukan untuk menjawab dalam sektor apa sebaiknya perusahaan itu berbisnis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Strategi tingkat bisnis.
Strategi di tingkat bisnis dilakukan dalam rangka mempertahankan kemampuan kompetisi dari perusahaan. Dibandingkan para pesaingnya pada bisnis yang sama, ada pun 5 faktor pendorong kompetisi. Dari Michel Porter dikenal sebagai Five Forces Factor, model yang terdiri dari faktor-faktor tersebut. A. Pelanggan. B. Pesaing dalam bisnis yang sama. C. Potensi pendatang baru. D. Pemasok faktor input. E. Perusahaan substitusi. Sekian dari saya, terima kasih. Strategi di tingkat fungsional. Strategi ini sering dinamakan strategi langsung. Hal ini disebabkan perusahaan cenderung melakukan persaingan pada jenis bisnis tertentu yang sedang dijalankan dan tidak pada tingkat perusahaan maupun sektor bisnis yang sedang diperdagangkan. Terdapat 2 faktor yang menentukan bagaimana strategi di tingkat fungsional yang perlu dilakukan. 1. Kesamaan pasar. 2. Kesamaan sumber. Strategi di tingkat fungsional seringkali dikenal sebagai strategi aksi dan reaksi. Akan menjelaskan jenis-jenis strategi. Yang pertama, menurut Griffin, strategi dibagi menjadi 2. Strategi pada tingkat perusahaan dan strategi pada tingkat bisnis. Sedangkan menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, strategi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi pada tingkat perusahaan. Yang kedua, strategi pada tingkat bisnis. Dan yang ketiga, strategi pada tingkat fungsional. Melakukan manajemen strategis. Penyusunan strategi perusahaan. Perusahaan melakukan strategi untuk memenangkan persaingan bisnis yang dijalankannya, serta untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk melakukan strategi, dilakukan proses penyusunan strategi. Pada dasarnya terdiri dari 3 fase. Yang pertama, penilaian keperluan penyusunan strategi. Yang kedua, analisis situasi. Dan yang ketiga, pemilihan strategi.